Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan pemrograman berorientasi objek ya, menggunakan bahasa pemrograman VB.NET ya teman-teman ya. Jadi untuk video tutorial praktikum yang pertama ini ya, kita ini untuk dasar VB.NET teman-teman ya. Silakan pertama teman-teman buka Visual Studio-nya ya. Nanti hati-hati cara bukanya. Kemudian sebelumnya teman-teman silakan siapkan sebuah folder atau directory untuk menyimpan latihan atau praktikum kita ya. Nanti kita kasih nama aja, nama foldernya, ntar ini saya ini hapus dulu ya. VB.NET misalnya di sini teman-teman ya. Nah VB.NET, kemudian ntar ya, ini tadi karena ini saya tutup dulu teman-teman. Saya hapus ini dulu isinya ya. Oke, ya. Ya, selanjutnya cara membuka ininya, cara membuka visual ya. Visual Studio. Hati-hati ya, ini bukan Visual Studio Code ya. Ini adalah Microsoft Visual Studio. Kebetulan versinya di sini yang 2010 ya. Nah, kemudian file new project ya, new project. Di sini hati-hati teman-teman karena di visual itu Microsoft Visual Studio itu ada beberapa, ada Visual C# misalnya ya, ada yang lain juga ya. Nah, di sini kita pilih yang Visual Basic, pastiin di sini Visual Basic, kemudian Windows, kemudian nanti kita menggunakan namanya Windows Form Application ya. Untuk .NET-nya kita kebetulan menggunakan yang framework 4 gitu ya. Ini untuk nama aplikasinya kita ketik misalnya menampilkan pesan misalnya ya. Nah, ini pastiin location-nya di folder yang kita buat tadi, teman-teman. Kalau sudah ya, kita tinggal ini nama project-nya ya. Solution name itu nama project ya. Nah, ini tampilan dari area kerja VB.NET-nya teman-teman ya. Jadi pengenalan areanya dulu, ini namanya form. Form ini adalah tempat kita menempel nanti komponen-komponen ya misalnya yang terdapat di toolbox ini ya. Kita tempel di sini gitu ya. Kemudian di sini ada Solution Explorer atau Team Explorer untuk kita melihat struktur dari projectnya. Kemudian di sini ada Properties untuk kita mengatur dari komponen-komponen yang kita tempelkan di form. Ya, kita lanjut aja. Atau ini saya ajari dulu teman-teman. Ini kalau hilang misalnya ke close misalnya ini misalnya ya. Ini misalnya ya. Bagaimana caranya? Dari view aja teman-teman. Tadi yang namanya toolbox, ini form, ini apa lagi? Properties ya, properties Windows. Nah, ini properties Windows. Oh ya, bukan properties Windows yang ini ternyata. Ini kalau seperti ini pilih nanti dock aja, dia di pinggir. Solutionnya tadi yang hilang. Nah, Solution Explorer. Nah, ini udah cukup ya. Sekarang kita ganti nama formnya dulu teman-teman. Bagaimana caranya? Kita klik di formnya supaya dia aktif. Baru nanti bisa kita lakukan pengaturan di propertiesnya. Untuk mengganti nama form 1 ini kita klik di sini, kemudian kita pilih di teks teman-teman ya. Nah di sini form 1 kita ganti form tampilkan pesan, enter ya. Nah ini udah berubah. Kemudian kita tempelkan beberapa komponen. Yang pertama label, ya, tempelkan label di sini, label 1 ya. Di sini ada label 2, di sini ada label 3 ya. Kemudian kita tempelkan lagi text box ya, text box. Ini text box. Kemudian ada combo box. Nanti seperti apa nanti kita sambil praktek diterangkan ya. Combo box, jadi dia otomatis namanya combo box 1 ya. Kalau kita ini text box 1 nama defaultnya, bisa diganti juga bisa enggak ya. Nah, kalau kita buat 2 buah combo boxnya, otomatis yang kedua ini namanya combo box 2 ya. Kemudian kita tambahkan lagi komponen berikutnya namanya button. Nah, sekarang kita atur propertinya. Yang mana dulu? Yang label. Kalau kita mau mengatur properti dari label, kita klik dulu di labelnya. Baru kita atur, jangan di name-nya diganti, hati-hati.
di teksnya. Captionnya itu ada di teks di sini. Ya, kalau name-nya boleh juga, tapi jangan menggunakan spasi ya. Itu kita buat nama, kita enter. Kemudian ini kita ketik di sini jenis kelamin. Kemudian di sini kita klik di label 3, kita ganti jadi program studi, kita enter. Nah, kemudian ini kita ganti captionnya, tampilannya menjadi yang awalnya button 1, kita ketik tampilkan pesan. Ini button atau tombol ya. Kemudiannya kita isi dulu combo box-nya, item-itemnya. Combo box itu seperti pilihan ya teman-teman. Kita klik dulu di combo 1 nih. Nah, ini kan combo 1 ya. Kita cari namanya item. Nah, di sini. Nah, kita klik, ini ada tombol sini, kita klik lagi. Kalau untuk jenis kelamin itu kita isi misalnya laki, kita enter ke bawah perempuan. Nah, kemudian klik OK. Kita klik di combo 2 untuk program studi, kita tambahkan lagi itemnya ya. Misalnya sistem informasi, ada yang S1, ada yang D3 ya. Kemudian teknik informatika teman-teman ya, informatika yang S1-nya. Kemudian teknik informatika yang D3-nya ada manajemen informatika yang D3, ada terakhir itu komputer akuntansi D3. Udah cukup itu aja dulu. Kita klik. Nah, kita coba running dulu, tes running. Cara runningnya ini ya. Nah, ini klik di sini, start. Nah, ini kita pilih, nah muncul dia di sini. Ini namanya combo box seperti ini. Nah, laki-laki perempuan nanti tinggal kita pilih. Ini juga untuk program studinya kita tinggal milih nanti ya. Jangan diketik manual. Kalau untuk nama bisa kita ketik manual, misalnya ini. Ininya kita bisa pilih seperti ini. Kita klik tombol tampilkan pesan, belum muncul apa-apa karena memang kita belum membuat codingnya. Kalau cara stopnya gimana? Ini dalam kondisi running ya. Nah, diklik tombol silang ini, dia stop lagi. Nah, sekarang kita ketikkan codingannya di mana caranya. Jadi codingannya, eventnya kita ketikkan ketika kita mengklik tombol tampilkan pesan ini, nanti akan muncul pesan atau istilahnya message box. Yang mana ini yang ditampilkan nama, jenis kelamin, program studi. Nah, caranya double klik di button ini teman-teman. Di double klik ya. Nah, langsung diketikkan di situ codingannya, message box di sini. Untuk menampilkan message box titik show ya, buka kurung, kita tampilkan yang di tulisan yang ada di text box 1 ya, text box 1 titik teks di sini, dan ya apalagi karena ada yang ditampilkan lebih dari satu, di sini kita gunakan VB CRLF gini teman-teman. Nah, nanti di copy aja untuk yang berikutnya, kemudian tambahkan dan lagi, dan kemudian ini pas spasi ya, combo box 1 dulu tadi, titik teks, dan lagi tambahkan VB yang tadi yang udah kita kopas, kemudian baru combo box 2 titik teks, jangan lupa tutup kurung. Nah, udah. Kasus yang untuk praktikum yang pertama ini kita buat codingan yang sangat sederhana aja seperti ini dulu ya teman-teman ya. Udah, kita coba running lagi apakah error atau ini. Kalau muncul ke formnya gini, ini codingannya, ini formnya ya. Kalau codingannya ketutup nanti bisa double klik lagi, muncul lagi ini formnya ya. Kita coba running. Nah, ini sekarang ini kita coba masukkan nama saya, apakah dia berhasil menampilkan pesan yang kita ketik di sini. Nah, ini berhasil teman-teman ya. Nah, ini message box namanya ini ya. Codingan yang sangat sederhana dulu untuk yang pertemuan pertama ini ya. Yang penting tahu dulu yang ini namanya form, ini yang namanya toolbox, ini namanya properties, ini solution explorer untuk melihat struktur dari projectnya ya. Kemudian jangan lupa di save as untuk menyimpan perubahannya teman-teman ya.
Nah, kalau sudah, nanti bagaimana cara bukanya? Jadi teman-teman bisa lihat di folder yang tadi kita udah buat ya, di folder Pratikum VB.net. Nah, ini dia projectnya. Dia otomatis membuat folder sendiri ya. Nah, ini untuk projectnya namanya menampilkan pesan .sln, ini projectnya. Di dalam project itu nanti terdiri dari beberapa form ataupun komponen-komponen yang lain. Kalau kita mau lihat formnya, kita klik lagi di sini. Nah, ini ada formnya tadi. Cara bukanya bagaimana? Nah, ini pertanyaannya ya. Ini kita close dulu. Kalau close-nya ada dua, close biasa, close solution. Kalau untuk meng-close projectnya, kita pilih di close solution, biar ketutup semua. Nah, kemudian kita open lagi, open project atau solution. Kita pilih di sini. Nah, yang .sln ini kita buka, klik, karena ini projectnya, open. Nah, ini formnya teman-teman yang tadi kita lihat ya. Kita running lagi, bener nggak? Nah, bener ya. Jadi seperti itu cara menyimpan, cara membuka, dan cara merunning. Kalau di running begini, stopnya ini silang. Nah, seperti itu ya untuk praktikum pertama, supaya videonya tidak terlalu panjang ya teman-teman ya. Nanti tunggu untuk video praktikum yang berikutnya ya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis ya untuk mensupport channel pendidikan ya. Terima kasih ya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.